Semua baik yang susah, yang senang, yang patah hati, yang kecewa, apapun yang kita rasakan, dia tetap memantau kita dari surga. Karena itu saudara, mari kita baca firman Tuhan. Kita buka dari perjanjian baru 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan yang ke-9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Sudah menemukan firman Tuhan? Amen. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dilepaskan, namun tidak binasa. Puji Tuhan. Haleluya. Judulnya malam hari ini adalah menjadi pemenang di balik kerasnya hidup. Saudara, perkataan ini dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Paulus adalah orang yang paling merasakan penderitaan untuk memikul salib Kristus. Ketika dia menjadi seorang pelayan yang mewartakan Injil, penuh tantangan, penuh penderitaan, dan dia berkata bahwa harta itu dia punya dalam bejana tanah liat, yaitu dirinya sendiri, dan kekuatan yang dia terima itu berasal dari Allah, bukan dari kehebatan dirinya sendiri. Nah, saudara, dia berkata di sini, saudara, bahwa dia ditindas namun tidak terjepit. Dia kehabisan akal tapi tidak putus asa. Dia dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, saya tidak mampu sebagai manusia dengan kekuatan saya sendiri ditindas tetapi tidak terjepit, saudara. Dihempaskan tetapi tidak binasa. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Setiap kita manusia tidak mampu melakukan ini, saudara. Berarti ada kekuatan yang lain yang mendukung kita mampu. Ketika kita kehabisan akal, tetapi kita tidak putus asa, seperti kesaksian tadi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kekuatan di balik kemampuan manusia biasa yang membuat Paulus yang seringkali dihina, diejek, dikejar-kejar, tapi semua itu, saudara, dia merasakan. Sekalipun dia terhempas, saudara tahu terhempas, tetapi saudara, dia tidak binasa. Kekuatan itu berasal dari mana, saudara? Kekuatan itu berasal dari roh yang Paulus terima di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Saudara, kita adalah anak-anak Pentakosta, saudara. Anak yang berhadapan dengan dunia ini, saudara. Saya termasuk orang yang mengejek-ejek Pentakosta sebelum saya Pentakosta, saudara. Karena berbeda, saudara. Cara ibadahnya, cara hidupnya, cara dia berbicara beda dengan saya dulu, dengan komunitas kami dulu sebelum Pentakosta, saudara. Dicaci, kenapa tepuk tangan, kenapa menangis berdoa dan lain sebagainya, saudara. Saya ikut di situ sebagian itu, saudara. Ada yang berbeda, saudara, yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, bahwa realitanya, saudara, hidup itu keras, tetapi kita tidak pernah sendiri. Artinya, saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, kita bisa, saudaraku, di luar bertemu dengan orang lain. Orang tidak tahu apa yang kita alami. Buido Mekel, alai di bagasa rohaku, di bagasa nguluku, adong dong, utio. Nasib tulala, dan tak tahu lah, angko suku sama Tuhan. Artinya, saudara, kita bisa seperti ini, senyum-senyum kepada orang lain.
tertawa saudara. Tapi kita sedang berjuang diam-diam di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ada perjuangan di situ. Orang tidak tahu. Kita sedang menderita. Tapi di balik kerasnya penderitaan ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa tersenyum ketika orang datang kepada kita. Kita sedang kekurangan. Orang minta tolong kepada saya, sedang saya sendiri sedang kekurangan, sedang menderita. Tapi saya bisa menjawabnya saudaraku dengan ada kekuatan di balik itu saudara. Di sebalik roh saya ini ada roh Yesus. Bisa memberi semangat kepada orang yang menderita pada saat itu. Sedangkan saya sedang menderita. Itulah anak-anak Pentakosta. Anak-anak Tuhan yang realitanya hidupnya keras. Tapi dia saudara, ketika kehilangan akal, dia tidak sampai putus asa karena ada firman Allah yang dia pegang. Ketika dia hampir putus asa, ada firman yang pernah didengar ketika khotbah atau ketika dia baca firman Allah. Dia renungkan kembali firman, itulah yang mengubah hatinya saudaraku. Dia sampai tidak putus asa saudara. Lama-lama mana? Sampai ada kekuatan roh yang hidup. Itu roh Yesus, puji Tuhan. Kata ini dibaca itu nama benda besar. Tapi sudah jangan. Kami hamba-hamba Tuhan, saudara tahu saudara. Pas-pasan. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang kaya. Mulai dibakar masalah keluarga. Biasa-biasa saja hidupnya. Tapi saya berpikir Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mampu menasihati orang lain? Aturan dengan audenya sialan sudah ngomong. Tapi saya berpikir saudara, saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Saya harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sekalipun hidup saya menderita, sekalipun hidup saya sekarang ini susah, tapi saya harus ikuti Yesus yang menderita disalibkan. Tapi dia mampu menghibur orang lain. Dia mampu memotivasi orang lain karena ada firman Allah di dalam hidup. Puji Tuhan. Semua ini mereka anak Tuhan. Realitanya adalah hidup Yesus. Menderita sekali Bapak Ibu Saudara. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada penderitaan. Ulang rohamu martuan mulu mangido, wala nasa mamora. Asa sonang-sonang mulut dakia marsai dengan dong. Sudah rasul-rasul, sudah nabi. Mereka melalui dalam. Karena penderitaan itu adalah pemurnian hidup kita menjadi pribadi yang berbeda dari semula ketika kita belum mengenal pribadi Yesus Kristus. Pribadi kita dulu adalah orang yang temperamental, orang yang emosional. Tapi ketika bersama dengan Yesus, ada firman Allah itu sendiri yang tidak bisa terpadamkan di dalam hidup kita. Seperti api yang tidak bisa padam, selalu bergelora, membuat kita berubah perlahan-lahan, bukan drastis, saudara. Tuhan itu jarang mengubah seseorang itu secara drastis instan. Terus mana Sony juga tuh. Saya orangnya yang terlalu emosi dulu pada menangi bolang mataku ke bolang deh. Tapi saya masih sejahat tapi saya bisa diterima oleh Tuhan. Saya pernah berpikir, ayo tuh mau isonggahia. Sesudah saya mengenal Yesus Kristus, sebagai bisi songgah kalau sonari, apa itu kiulan nama nunggahi doa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada yang mengubah hidup saya. Kuasa roh yang saya terima itu dari Allah. Itulah yang memurnikan saya, mengubah hidup saya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah hari ini saudara sedang dalam proses Tuhan? Amin. Apakah saudara tidak ada perubahan sama sekali? Datang terus beribadah, datang terus berdoa kepada Tuhan, tapi sikapmu tidak berubah. Perkataanmu tidak membangun, malah meruntuhkan orang lain. Saudara, ini penting. Itu katanya ditindas, tidak terjepit. Kita tidak bisa dikalahkan oleh keadaan hidup kita. Puji Tuhan. Itu hebatnya anak-anak Tuhan.
Lalu yang kedua saudara, respon kita saudara, fokus kepada janji bukan kepada masalah. Fokus kepada janji Allah. Ada bedanya saudara. Orang yang melihat badai dengan orang yang melihat yang menghentikan badai. Ketika murid-murid Tuhan di atas perahu saudara, murid-muridnya hanya melihat badai, sehingga badai itu tidak berhenti. Mereka rasa khawatirnya besar sekali, terlalu takut dengan badai itu. Tapi ketika mereka melihat Yesus yang menghentikan badai itu, persepsi mereka diubah oleh Tuhan, pola pikirnya diubah oleh Tuhan. Bahwa udah tuh anak ini dipatah, daket berbereng nasongonom. Setelah mereka melihat Yesus yang menghentikan badai itu di Tuhan. Hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan terlalu fokus dengan masalah. Saya juga seperti itu pernah saudara, baru-baru ini saudara, saya terlalu fokus pada sakit saya saudara. Saya merasa ketakutan, saya nanti-nanti dadaku, saya nanti-nanti dadaku. Nah, terjadi itu nengau, salah operasi darahku. Acik terus. Saya seminggu sudah ketakutan. Saya terlalu fokus kepada tubuh saya yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mengurut saudara. Mana masuk angin dulu. Saya juga merasa tidak ada kena jantung saudara. Tapi saya karena terfokus kepada sakit saya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak fokus kepada Yesus yang dapat mengubah, menyembuhkan apapun penyakit saya. Lalu saya berdoa saudara. Saya percaya Tuhan Yesus, saya sehat-sehat saja. Karena Engkau Tuhan kita. Saya tidak akan fokus melihat penyakit. Saya berbicara dengan saya. Menjadi dia. Saya punya sik dulu ini. Saya jongong-jongong mau biar. Saya merasa takut. Tapi saya memandang Yesus Kristus yang sudah terlalu sering, saya katakan terlalu, karena terlalu banyaknya pertolongan Tuhan kepada pribadi saya. Tidak pernah berdusta akan janji Allah. Saya merasakan saudara, pertolongan Allah, sekalipun tidak sempurna tubuh saya, tapi itu adalah faktor ini. Memang sudah seperti itu. Tapi Yesus adalah penolong saya yang hidup. Roh yang hebat, yang sangat dahsyat, yang tidak dimiliki oleh agama-agama manapun. Karena dia nyata, karena dia luar biasa. Roh Kudus itulah yang menyembuhkan. Tabib yang ajaib adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga saudaraku, kekuatan kita mengandalkan kuasa yang melampaui. Pada ayat sebelumnya saudaraku, ayat yang ketiga dikatakan, harta itu kami punya dalam perjalanan Tuhan. Harta itu apa? Kuasa Allah itu yang melampaui segala akal, segala apapun. Itu yang membuat Paulus menjadi kuat. Kita sedang berada di dalam zona sekarang ini saudara. Saudara melihat situasi sekarang terjadi perang. Banyak manusia ketakutan. Tapi kita punya pengharapan. Sekalipun perang, kita akan milik Tuhan. Kita sudah milik kepunyaannya sendiri. Sekalipun apa yang terjadi di dunia ini saudara, pasti Tuhan membedakan saudara saya dengan orang yang tidak memiliki Yesus. Puji Tuhan. Karena kita punya pengharapan. Pengharapan yang hidup, yang tidak mengecewakan kita saudara. Ada, saya baca berita saudara, ada seorang kali suami istri, istrinya sangat marah ketika melihat suaminya selingkuh, menjumpai di dalam satu kamar. Tapi apa yang merespon suaminya? Istrinya dipukul habis-habisan, ditinju, dimarahi, dibentak. Lalu dia tidak berdaya saudara. Lalu dia pulang saudara. Besok paginya suaminya pulang. Apa yang terjadi saudara? Istrinya bukan minta maaf,
studi lagi. Dihantam terus istrinya. Lalu apa yang terjadi lagi saudara? Malamnya ketika suaminya sedang pulas tertidur, dia sudah habis akalnya, tidak punya pengharapan lagi saudara. Dia ambil pisau saudara, dia cucukkan sebuah tubuhnya pada suaminya saudara. Dicucuk sama dia habis, lalu dia mati saudara. Kenapa itu terjadi? Dilakukan oleh perempuan. Karena Allahnya beda dengan Allah saudara dan saya. Allah kita bisa mengubah segala sesuatu menjadi ciptaan baru. Dia tidak punya pengharapan bahwa suaminya bisa berubah. Karena Allahnya bukan seperti Allah kita. Allah kita sanggup. Dari kematian pun dia sanggup bangkit saudara. Allah kita bukan Allah kaleng-kaleng. Allah yang sudah teruji. Beda saudara. Dia tidak punya Tuhan seperti Tuhan kita Yesus. Dia tidak punya pengharapan apapun. Nah kita saudara jangan seperti itu. Mungkin suamimu tidak sempurna. Mungkin istrimu tidak sempurna. Di tempat ini pasti tidak ada yang sempurna. Tapi mungkin ada kesalahan lain. Doakan suamimu, doakan istrimu. Punya pengharapan yang hidup. Bahwa Yesus sanggup mengubah segala sesuatunya. Puji Tuhan. Jangan permalukan suamimu. Jangan permalukan istrimu. Bungkus balut semua persoalannya, masalahnya saudara. Simpanlah itu. Balut saja di dalam hidupmu. Tidak usah kau kasih tahu kesalahan istrimu, suamimu kepada orang lain. Balut saja. Tukus-tukus pak. Doa tukusamu. Doa tamiang nama ngolu puji Tuhan. Doakan, balut dia dengan doamu kepada Tuhan. Itu urusanmu dengan Yesus. Karena kau punya pengharapan, Tuhanmu bisa mengubah segala sesuatu. Istrimu bisa mengubah. Lain takope, ada dong kekurangan, lalu dia, alki ada kekurangan. Kalian tukus-tukus di doa kami. Ibarat aku pasti kami akan. Amin. Kita usahakan Bapak Ibu saudara. Anak-anak kita pun saudaraku. Sudah nama anak-anak belajar baca jauh itu sama dia. Kadang bagian dia mengamu. Bagaimana dia mengamu? Lagi nak tahu nabi ada. Saya harus mengatakan yang benar. Tetapi saudara, zaman itu memang seperti itu. Alai semua mulut terakhir. Balut mulai di bagasan kami yang benar. Puji Tuhan. Kita doakan saja. Kita bungkus balut dengan baik. Kita doakan. Asa orang terjepit kita, asa orang binasa kita, asa orang putus asa kita, asa orang kehilangan akal kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita ini orang-orang yang beruntung. Untung saya mengenal Yesus. Kalau tidak, saya tidak akan punya pengharapan. Saya tidak akan bisa hidup seperti hari ini, saudara. Tapi saya punya pengharapan. Lagi banget berat, tentang putus asa. Amin. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Saya masih ingat dulu, saudara, ketika saya mengaku. Tiba-tiba ada 2 perusahaan yang memanggil saya. Ada sudah lama mengaku. Dia ada sepilih dokter marah. Sabalah roh berkat di Tuhan. Dia pasti memberikan yang terbaik. Yang terpenting bagi kita saudara. Yang kita atas semangat. Kerjakanlah keselamatanmu itu Bapak Ibu Saudaraku. Sudah tersedia bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Hanya modal percaya saja. Kerjakan keselamatan. Kita adalah jemaat yang sudah dewasa saudara. Kubur kita sama si Paulus. Batangis mahamu di jauh, matami mahamu. Alay mo lujupak kita doon ng mga asin. Gabi berkat mahita. Unang songon ni mana na gali gabi hita gali. Unang songon nagtapa tudog galit tayo tuhalakan. Aso nang gali mana ito lang patandang nasok-sok kuwan dia. Ay bulo lang gali hita barang doon. Ay kita anak pulito na doon ba? Pero sumunod ko lang yung minggu, alay itong dugali ko.
Tunjukkan saudara. Sampai kau kehilangan akan semua. Ya kita berdoa. Mari kita begitu. Saya berdoa puji-pujian Tuhan. Puji Tuhan. Selalu engkau menangis tapi bukan menangis meratapi hidupmu, tapi meratapi bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Yesus adalah jurumu di hidup saya. Dia mampu menolong saya. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara sedang hadapi sekarang? Apakah saudara sedang habis akal? Kehilangan jalan, arah jalan? Tidak ada jalan sama sekali saudara. Tuhan akan bisa buka jalan saat jalan kita sedang menuju. Puji Tuhan. Dia bisa buka jalan yang baru, yang tidak pernah kita lihat bahwa jalan itu ternyata ada. Itu namanya jalan baru disediakan oleh Tuhan. Dan kata bareng dalani alai molonu rapi tado Tuhan. Gabe adalah doa beri Tuhan. Gabe dong dalam baru. Ada berkat yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita ini sedang diproses. Semua emas. Bukan masa berbingungan. Kumbaga kita diberi Tuhan yang haduan. Menggunakan bayi dari Tuhan yang membuat kita di pesta perkawinan anak domba. Puji Tuhan. Kemar baju pesta di kita. Aku berjiwa kebenaran. Unang pakai baju nama koyak-koyak secara rohani kepada Tuhan. Artinya koyak rohani seperti apa saudara? Hidupmu gampang-gampang. Engkau seperti tidak mengenal Tuhan. Gampang tersinggung lah. Gampang emosi lah. Hidupnya compang-camping. Bajumu tidak bagus. Gampang sakit hati. Ura-ura dele. Alai mulu. Tetap kosong si Paulus. Tetap semangat walaupun ditindas. Bajumu adalah baju yang sangat indah dipandang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan malam hari ini saudara dan saya tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan mari malam hari ini saudara. Kita berserah kepada Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam hidup ini. Kita angkat satu